sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Pengajaran dan pendidikan harus selaras dengan kehidupan bangsa agar semangat cinta tanah air dapat terus terpelihara. Kemudian, Ki Hajar Dewantara menekankan agar pendidikan selalu memperhatikan kodrat anak. Kodrat anak di sini adalah untuk merdeka dan untuk bermain. Merdeka bahwa setiap anak harus hidup sebagai manusia yang secara lahir dan batin tidak bergantung pada orang lain. Sedangkan bermain dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga sebisa mungkin pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Dengan cara memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Dengan menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada, selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Dasar pemikiran selanjutnya adalah pendidikan membentuk budi pekerti. Perlu diketahui bahwa budi berarti pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi, budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia mulai dari angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Dalam soal watak atau budi pekerti manusia, jangan dilupakan bahwa tiap-tiap manusia mendapat pengaruh dari yang menurunkan. Jadi, sama pula dengan menurunnya sifat-sifat jasmani dari tiap-tiap orang. Misalnya, sifat roman muka, rambut, warna kulit, pendek tingginya badan, dan lain sebagainya. Jangan dilupakan juga bahwa pendidikan dan segala pengalaman tersebut berpengaruh besar pada tumbuhnya budi pekerti. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan tegas dan memberikan sanksi hukuman akan membuat perubahan terhadap diri siswa. Ternyata hal tersebut bisa bersifat sementara karena adanya rasa takut dan bukan atas kesadaran pribadi dari siswa. Saya belum menyadari bahwa adanya kodrat alam yang membuat siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga seringkali memberikan materi dan cara mengajar yang sama terhadap siswa. Setelah mempelajari dan memahami dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, akhirnya proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki HD yang bisa saya terapkan antara lain yang pertama, merancang dan melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui profil siswa. Selanjutnya, saya merancang pembelajaran yang sesuai dengan hasil asesmen yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, sebaiknya kita membuat kesepakatan belajar di dalam kelas. Dan yang penting juga adalah tidak lagi memberikan hukuman yang tidak mendidik kepada siswa. Hal lain yang perlu dilakukan